Perkenalkan, nama saya Gagas Memudar dari kelas 12 MIPA 1 akan menyampaikan hasil uji praktek kimia mengenai makromolekul. Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya akan menjelaskan sedikit dulu apa itu makromolekul. Apa itu makromolekul? Makromolekul adalah molekul atau gabungan dari dua atom atau lebih yang saling berikatan dan susunan ikatannya sangat besar. Di dalam materi makromolekul akan membahas yang namanya adalah polimer. Nah, polimer itu adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Ada dua jenis polimer, yang pertama organik, yang kedua anorganik atau inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Secara umum, makromolekul atau polimer yang secara alami ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zat karbohidrat, yang kedua protein, dan yang terakhir adalah lemak. Di ujian praktek ini saya membahas salah satu zat makromolekul yang akan saya uji, yaitu karbohidrat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umumnya yaitu CN buka kurung H2O tutup kurung M. Nah, karbohidrat juga disebut sebagai senyawa polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton dan turunannya. Polihidroksi aldehida dan polihidroksi keton berkaitan dengan adanya gugus hidroksi, aldehida, dan keton dalam struktur rumusnya. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut berkaitan dengan monomer penyusun dari karbohidrat. Untuk menguji suatu zat yang mengandung karbohidrat, ada tiga cara sebenarnya. Yang pertama uji Molis, yang kedua uji Fehling, yang ketiga uji Iodin. Nah, di praktek saya menguji dengan cara uji iodin dalam karbohidrat. Nah, uji iodin dilakukan untuk mengetahui jenis polisakarida pada sampel yang diuji. Penambahan iodin pada sampel akan menghasilkan perubahan warna. Jika terbentuk warna biru ungu, maka sampel tersebut mengandung amilum. Jika terbentuk warna coklat merah, maka sampel tersebut mengandung glikogen. Jika terbentuk warna coklat, maka sampel tersebut mengandung selulosa. Bahan untuk diuji atau sampel untuk menguji adanya suatu zat karbohidrat yang saya gunakan ada 4 bahan. Dari praktik PKWU saya membuat soto manggala. Yang pertama wortel, yang kedua ada singkong, yang ketiga ada telur dadar, dan yang keempat ada soun. Dan salah satu untuk menguji bahan atau sampel-sampel ini adalah betadin yang mengandung iodin. Langkah kerja yang pertama, siapkan bahan yang mau diuji zatnya. Jika sudah siap, lalu siapkan betadin untuk menguji zat dari bahan tersebut, betadin yang mengandung iodin. Terus setelah ada betadinnya, kita teteskan 2-3 kali betadin tersebut ke sampel tersebut atau bahan-bahan yang mau kita uji. Tunggu 5-10 menit hingga adanya perubahan warna dari bahan tersebut. Ya, ini hasil pengamatan yang saya lakukan saat praktek. Yang sebelah kiri ini singkong, yang tengah ini telur dadar, di kanan ini soun, dan yang paling bawah adalah wortel. Bisa kita lihat di sampel yang pertama yaitu singkong mengalami perubahan warna dari yang awalnya bahannya dasarnya putih berubah menjadi
biru keunguan atau biru pekat. Nah, ini mengandung amilum atau karbohidrat. Terus untuk sampel yang kedua ada telur dadar, tidak mengalami perubahan warna karena tidak mengandung karbohidrat. Untuk gambar yang ketiga, suun yang pada dasarnya warnanya putih, kita tetesi betadin berubah warna menjadi biru keunguan atau biru kehitaman atau biru pekat, artinya mengandung amilum atau karbohidrat. Dan yang sampai terakhir adalah wortel, dia juga mengalami perubahan warna agak ke biru keunguan, tapi sedikit, dan artinya dia ada karbohidrat tapi tidak sedetail atau sebanyak sampai pertama dan sampai ketiga, yaitu singkong dan suun. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil praktek saya, yang pertama, singkong dan suun mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kedua, wortel mengandung sedikit amilum atau karbohidrat. Yang ketiga, telur dadar tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Sekian presentasi atau pembahasan saya mengenai uji praktek yang saya lakukan mengenai uji makromolekul. Terima kasih.